Nah, ini contohnya monopolis total. Nah, di sini ada quantity of butter. Pada saat harga kuantitinya itu 0 liter, maka harganya adalah 11 ringgit Malaysia. RM itu ringgit. Kemudian total revenue-nya itu P kali Q, hasilnya 0, 11 kali 0. Average revenue-nya itu juga tidak ada karena sebagai faktor penyebut maupun pembilangnya itu 0. Nah, kita mulai pada kuantiti 1. Pada kuantiti 1 liter air, maka harganya 10 ringgit Malaysia. Total revenue-nya adalah 10, diperoleh dari 1 kali 10 kali 1, P kali Q. Kemudian average revenue-nya diperoleh dari TR per Q, yaitu 10 dibagi dengan 1. Kemudian marginal revenue-nya diperoleh dari delta TR per delta Q. Artinya di sini posisinya ada di sela-sela ya di sini ya. Kalau di sini berarti delta TR, TR2 min TR1, 10 minus, ini karena belum ada, minus 0, dibagi dengan Q2, Q2-nya itu adalah 1 minus 0 liter, jadi hasilnya adalah 10. Nah, jika kalian perhatikan di sini, price pada pasar monopoli itu trennya turun dari 11, 10, 9 hingga 3 ringgit Malaysia. Beda hanya pada pasar perfect competition. Ada contohnya nggak ya kemarin itu? Ini nggak ada contoh yang price-nya ya. Nggak ada. Beda hanya kalau price di dalam, oh ini ada. Jadi beda hanya kalau di dalam price perfect competition, di sini price-nya sama, mulai dari quantity 1, 2, 3, sampai 8 itu harganya sama tetap, yaitu 6 dolar. Kalau monopoli enggak, karena kurva tadi, ingat kurva demand-nya itu slope-nya negatif, maka semakin banyak output yang dia produksi, maka harganya juga semakin turun. Di sini bisa dilihat kan, harganya turun dari 10 ringgit Malaysia turun hingga menjadi 3 ringgit Malaysia. Ini cara hitungnya udah pada paham ya, menghitung TR, AR, sama MR. AR trennya juga turun, kemudian MR juga turun, bahkan sampai minus. A monopoly's marginal revenue. A monopoly's marginal revenue is always less than price of its goods. Ya, ini terbukti di mana MR itu selalu lebih rendah dibandingkan dengan price-nya. MR itu mana ya? Ini ya. MR itu nilainya selalu lebih rendah dibandingkan price-nya. Ketika jumlah air yang dihasilkan adalah sebanyak 2 liter pada tingkat harga 9, maka MR-nya adalah sama dengan 8. Itu kan artinya P lebih besar dibandingkan MR-nya. Pada saat quantity water yang dihasilkan 3 pada tingkat harga 8, maka MR-nya sebesar 6. Nah, ini sebenarnya antara ya posisinya. Di sini bisa dilihat saja bahwa price itu lebih besar dibandingkan nilai MR-nya pada posisi produk yang dihasilkan, pada tingkat produk yang dihasilkan sama. Ini karena dijelasan kenapa MR itu lebih rendah dibandingkan price-nya, karena kurva demand-nya memiliki slope downward atau berslope negatif. When a monopoly drops the price to sell one more unit, the revenue received from previously sold unit also decrease. Nah, ketika harganya turun karena jumlah penjualan yang dihasilkan lebih banyak, maka revenue atau penerimaan yang dia peroleh juga akan semakin turun. When a monopoly increase the amount it sell, it has two effect on total revenue. Ketika monopoli menaikkan jumlah
produk yang dihasilkan, maka ada dua efek yang dia peroleh, yaitu yang pertama efek outputnya, kemudian yang kedua adalah efek price-nya. Kalau the output effect, more output is sold, so Q is higher, sehingga efek dari outputnya ketika output yang dihasilkan itu lebih banyak yang terjual, sehingga jumlah Q-nya juga lebih besar dibandingkan dia menjual lebih sedikit. Efek harga, karena output yang dihasilkan lebih banyak, maka menyebabkan penekanan harga ataupun harga itu turun. So, P is lower. Ada dua efek yang dihasilkan. Nah, di sini terbukti bahwa kurva demand itu, karena kurva demand sama dengan kurva price-nya, di sini kurva demand atau average revenue sama dengan demand sama dengan average revenue sama dengan price itu lebih besar dibandingkan kurva MR-nya. Kurva ini diperoleh dari mana? Ya dari hitungan ini tadi. Ini kalian bikin grafiknya. Ini kurva AR-nya, ini kurva MR-nya. Di mana kurva AR itu jauh lebih tinggi dibandingkan kurva MR-nya. If a monopoly wants to sell more, it must lower price. Price falls for all units sold. This is why MR is lower than P. Jadi di sini karena monopoli ingin menjual produknya lebih banyak, sehingga konsekuensinya dia harus menurunkan harganya. Dari 10, 9, kemudian turun paling rendah ini di posisi 3. Jika harga turun, sehingga menyebabkan MR itu lebih kecil dibandingkan P-nya. A monopoly maximize profit by producing the quantity at which marginal revenue equals marginal cost. It then uses the demand curve to find the price that will induce consumer to buy that quantity. Nah, di dalam menghitung profit maksimisasi laba atau profit maximization itu sama halnya dengan menghitung profit maksimisasi di monopoli di PPS maupun monopoli. Rumusnya sama, yaitu pada posisi ketika MR sama dengan MC-nya. Nah, pada posisi mana kalau di grafik ini yang merah adalah kurva MR-nya, yang biru atas itu adalah kurva demand-nya. Sementara yang merah berslope positif ini adalah kurva MC-nya, kemudian yang melengkung ini, yang eksponensial ini adalah kurva ATC-nya atau average total cost. Nah, seperti kalian ketahui bahwa karakteristik dari MC perlu diingat adalah MC itu memotong pada the lowest point of average total cost, titik terendah pada kurva ATC-nya. Nah, posisi maksimisasi laba itu posisinya di mana? Yaitu ketika marginal revenue sama dengan marginal cost-nya pada titik A ini. Ini MR sama dengan MC-nya. Kemudian dari titik A ini kita tarik ke bawah hingga ketemulah hasil nilai Qmax-nya. Kita tarik ke bawah dan ke atas. Nah, kita tarik ke atas ini sampai menyentuh kurva demand-nya untuk menentukan tingkat harga di monopoli. Ingat, kurva demand ini kan tadi sama dengan AR sama dengan price. Nah, ini untuk berfungsi untuk menentukan tingkat harganya di pasar monopoli. Tingkat harganya berapa? Ya pada posisi ini. Kita tarik ke kiri sehingga menentukan tingkat harganya. Nah, di sini comparing monopoly and competitive market. Di dalam menentukan profit maksimisasi laba atau profit maximization itu sama ya, baik perusahaan monopoli maupun perusahaan persaingan sempurna, yaitu MR sama dengan MC. Bedanya di sini adalah price-nya, tingkat harga. Untuk competitive firms itu price equal with MC-nya, price equal with MR-nya. P sama dengan MR sama dengan MC-nya. Sementara kalau monopoli itu price exceed marginal cost, price-nya itu di atas MR-nya maupun di atas MC-nya.
Nah, di sini cara menghitung profit juga sama, TR min TC, di mana atau kita bisa melakukan matematik yang lain, formula yang lain, dengan cara kita per variabel ini kita bagi dengan Q, kemudian kita kalikan dengan Q juga. Ini tidak akan mengubah struktur. Ketika kita bagi dengan Q, kemudian kita kalikan dengan Q, ini tidak merubah struktur dari persamaan pertama ini. TR per Q per minus TC min Q kali Q, di mana kalau kita bisa jabarkan ulang, TR per Q, ini kan tadi rumusnya P kali Q, sehingga ketika P kali Q itu kita coret Q-nya, sehingga kita peroleh dengan nilai P. TC per Q kita bisa tulis juga sebagai ATC, nilai ATC-nya. Sehingga profit bisa dihitung juga sebagai formulanya P min ATC kali Q. Nah, di sini kelihatan kan untuk melihat profit maximization kita tentukan di poin ini ya. Poin A tadi di sini kita tarik ke atas dan ke bawah. Ke atas untuk menentukan monopoly price-nya, ke bawah untuk menentukan Q max-nya. Nah, kita tarik ke bawah ini juga memotong kurva ATC-nya, average total cost. Nah, kita tarik di sini kurva yang berpotongan ini dengan ATC-nya ke kiri, sehingga ini kita katakan sebagai posisi average total cost-nya. Nah, seberapa besar sih profit yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli, yaitu pada area yang diarsir ini, yang warnanya abu-abu muda apa biru muda ya, ini abu-abu muda ya, monopoli profit. Maksimisasi laba itu posisinya kan harus MC sama dengan MR, artinya di sini. Ketika posisinya di sini, dengan tingkat harganya juga di sini, artinya laba yang diperoleh oleh perusahaan monopoli itu nilai labanya adalah 0 atau zero profit atau laba normal di sini. Sementara kalau di sini posisinya itu price-nya kan di atas, tidak berhimpit di titik ini. Kalau price-nya di sini artinya kan laba yang diperoleh oleh monopoli, perusahaan monopoli itu pada posisi laba normal. Nah, sementara kalau posisinya kayak gini, itu price-nya itu kan di atas, tidak berhimpit di perpotongan antara MC dan MR, sehingga di sini maka profitnya itu adalah area di mana di atas MC dan di bawah kurva demand-nya. Nah, ini ditarik pol aja sampai memotong kurva ATC-nya. Ini adalah area monopoli profitnya. Nah, tergantung kalau average total cost-nya ke atas posisi pada saat berhimpit dengan MC dan MR, artinya profitnya di sini, di keatasin. Tergantung posisinya ini. Yang perlu kalian highlight adalah posisi ATC, posisi perpotongan MTC dengan MC sama dengan MR-nya, dan posisi kurva demand-nya. Ini untuk menentukan total monopoli profit. Nah, di sini panjangnya adalah DC ataupun EB, atau sama dengan 0 sampai dengan Q max. Ini adalah panjangnya. Sementara lebarnya adalah posisi ED ataupun DC. Bagaimana menghitung ED-nya, lebarnya adalah pada posisi monopoly price dikurangi dengan posisi ATC-nya. Nah, luas untuk persegi panjang ini adalah panjang kali lebar. Artinya panjangnya adalah Q, lebarnya adalah ini. Artinya adalah Q max kali ini P monopoli min ATC. Jadi sesuai dengan rumus ini. P min ATC kali Q. Panjang kali lebar dari area yang kita arsir warna abu-abu ini. Nah, ini ya, the monopolist will receive economic profits as long as price is greater than average total cost. Nah, monopolis itu akan menerima total profit ekonomi sepanjang harganya itu lebih besar dibandingkan ATC-nya. Nah, di sini contoh ada market for drugs atau pasar untuk obat-obatan yang dimana awalnya itu
monopoli, ketika dimonopoli dengan adanya hak paten, harganya itu cukup tinggi. Di sini posisinya monopoli quantity, di sini price during patent life itu di sini di atas. Nah, pada posisi ini adalah posisi monopoli. But in the long term or when the patent was expired, ketika patennya itu sudah habis masa berlakunya, maka perusahaan obat lainnya itu boleh untuk memproduksi dengan formula yang sama. Contohnya gini loh, obat pilek itu misalkan ibuprofen obat pilek, obat demam. Itu kan ibuprofen. Dulunya mungkin diproduksi oleh si perusahaan A yang mencetuskan formula obat ibuprofen. Nah, patennya udah habis 5 tahun atau 10 tahun, patennya udah habis. Maka formulanya itu bisa diolah oleh perusahaan lainnya. The welfare cost of monopoly. In contrast to a competitive firm, the monopoly charge a price above the marginal cost. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna, pasar monopoli ini harganya di atas MC, jauh lebih tinggi. From the standpoint of consumer, dari sudut pandang konsumen, this high price makes monopoly undesirable. Karena harganya cukup tinggi, maka monopoli ini hal yang tidak diinginkan oleh konsumen. However, from the standpoint of the owner of the firm, the high price makes monopoly very desirable. Bagaimanapun sudut pandang dari pemilik perusahaan itu, justru harga yang tinggi itu hal yang diinginkan. Hal yang diinginkan oleh si pemilik perusahaan, ya jelas. Karena harganya sangat tinggi sekali.